Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini dalam rangka mendukung review petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2022, saya dapat amanat dari panitia review untuk menyampaikan materi yang berjudul kemudahan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, kalau bicara tentang kemudahan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, maka penting kiranya, atau saya pikir perlu kiranya saya menyampaikan bahwa saya pernah menerbitkan buku pada tahun 2021 yang berjudul Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal yang diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini memperlihatkan berbagai strategi kantor pertanahan dalam menyiapkan peta kerja bagi kelancaran pelaksanaan PTSL. Jadi teman-teman di kantor pertanahan itu berupaya agar peta kerja dapat tersedia dengan baik dan itu akan mendukung dan memudahkan pelaksanaan PTSL. Buku ini merupakan hasil dari 3 penelitian sejak tahun 2018 sampai tahun 2019, yaitu penelitian pertama tahun 2018, judulnya adalah Participatory Mapping, Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan, Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Fokus kajian utama dari penelitian ini adalah Participatory Mapping, yaitu bagaimana membuat peta partisipatif. Dan ketika bicara tentang bagaimana membuat peta partisipatif, maka ada 2 unsur penting di situ, yaitu relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan. Relasi kuasa itu, atau orang sering menyebutnya dengan power relation, itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah power to, dan sisi kedua adalah power over. Power to dimaksudkan untuk memberdayakan pihak-pihak yang ingin mendukung kegiatan participatory mapping, tetapi dia kurang berdaya, nah itu diberdayakan. Misalnya dalam konteks Kabupaten Madiun, dilakukan pelatihan terhadap perangkat desa dalam rangka melakukan deliniasi batas bidang tanah menggunakan peta satelit, satelit dengan resolusi tinggi, citra satelit dengan resolusi tinggi, CSRT, citra satelit beresolusi tinggi. Itu dilakukan pemberdayaan melalui pelatihan. Sedangkan yang power over itu kegiatan atau konsep yang dilakukan untuk membantu teman-teman yang selama ini belum paham, dan karena belum paham, teman-teman di luar kantor pertanahan yang selama ini belum paham, dan karena belum paham maka kemudian dia kurang mendukung kegiatan PTSL, maka dilakukan apa yang disebut dalam sosiologi disebut power over, yaitu memberi informasi yang dengan informasi tersebut diharapkan yang bersangkutan bisa semakin paham dan akhirnya mendukung kegiatan PTSL. Itu tentang relasi kuasa. Kemudian poin berikutnya adalah tentang transmisi nilai-nilai pertanahan, yaitu bicara tentang bagaimana sebuah konsep, bagaimana sebuah gagasan dan atau sebuah ide begitu ditransmisikan, dialihkan dari sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan kepada masyarakat luas. Itu yang disebut sebagai transmisi nilai. Kenapa disebut nilai? Karena dia ada nuansa kebaikan di situ, ada nuansa kebenaran, dan ada nuansa keindahan. Jadi kalau bicara tentang pertanahan atau pendaftaran tanah misalnya, ada kebenaran di situ, ada kebaikan di situ, dan ada keindahan di situ. Itu tentang penelitian pertama yang tahun 2018. Kemudian masih di tahun 2018, saya melakukan penelitian yang kedua, yaitu di Kabupaten Grobogan. Judul penelitiannya adalah Multipurpose Kadaster, Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest. Fokusnya pada multipurpose kadaster, yaitu upaya untuk menghasilkan kadaster multiguna. Dan ketika bicara tentang kadaster multiguna, maka salah satu poin pentingnya adalah pembuatan peta tematik bidang tanah yang di Kabupaten Grobogan dilakukan di seluruh desa dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa tersebut dan mendapat supervisi dari sebuah perusahaan pemetaan swasta. Itu adalah peta tematik bidang tanah. Dan yang kedua adalah community interest. Community interest itu bicara tentang
kepentingan masyarakat. Jadi sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan Kabupaten Grobogan berhasil menjelaskan kepada para perangkat desa di seluruh wilayah Grobogan bahwa pembuatan peta tematik bidang tanah itu dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Misalnya dengan menggunakan PTBT atau peta tematik bidang tanah, maka pemerintah desa dan masyarakat desa dapat menyusun perencanaan desa yang lebih baik karena jelas lokasinya, ya. Jadi selain ada istilah-istilah yang digagas, ada rencana yang digagas, ada juga lokasinya, yaitu yang dalam bentuk lampiran peta. Itulah penelitian yang kedua, multipurpose kadaster, peta tematik bidang tanah dan community interest studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 saya melakukan penelitian di Kendal. Judul penelitiannya adalah menyukseskan pendaftaran tanah sistematis lengkap, konformitas dan fabrikasi tindakan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan bahwa ketika bicara tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, ada dua aspek penting, yaitu konformitas dan fabrikasi tindakan. Konformitas itu artinya adalah penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan kebijakan yang disampaikan oleh kantor pertanahan dalam konteks pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sedangkan fabrikasi tindakan adalah semacam kegiatan begitu, tapi kegiatan yang abstrak begitu, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menularkan konformitas yang dilakukan kepada pihak lain sehingga kemudian terjadi fabrikasi tindakan. Tindakan yang difabrikasi, tindakan yang didorong dilakukan secara masif untuk dilakukan oleh masyarakat dalam konteks PTSL. Jadi itulah 3 penelitian yang saya muat atau saya rangkum di dalam buku berjudul Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal yang diterbitkan oleh Grama Surya pada tahun 2021, yang berintikan cerita kisah tentang berbagai strategi kantor pertanahan dalam menyiapkan peta kerja bagi kelancaran pelaksanaan PTSL. Dan peta kerja bagi pelaksanaan PTSL itu sesuatu yang penting karena dengan peta kerja yang baik maka memudahkan sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan untuk melaksanakan kegiatan PTSL. Kemudian mari kita kembali ke judul yang diamanatkan ke saya, yaitu kemudahan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Kalau bicara tentang kemudahan pada PTSL, maka kita akan tahu bahwa ada sekian banyak kemudahan yang diberikan oleh PTSL. Tetapi saya pikir saya ingin bicara dulu tentang pengertiannya. Jadi kalau kita bicara tentang kemudahan, kemudahan adalah sesuatu yang sifatnya mudah atau dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan. Persepsi kemudahan adalah suatu keyakinan atau trust terhadap sesuatu yang sifatnya mudah atau dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan. Jadi kata kemudahan itu berintikan tentang sesuatu yang sifatnya mudah. Dan kemudian poin penting berikutnya dari judul ini adalah untuk mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Kalau bicara tentang percepatan atau akselerasi, itu adalah perubahan kecepatan yang semakin hari semakin cepat begitu dalam satu waktu tertentu. Jadi percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan semakin cepat dalam satuan waktu tertentu. Percepatan dalam konteks pendaftaran tanah di Indonesia nampak pada fenomena pendaftaran tanah tahun 1961, tahun 1980-an, tahun 1997, tahun 2016, dan tahun 2022. Mari kita lihat fenomena percepatan pendaftaran tanah dari tahun ke tahun, sebagaimana yang momennya sudah saya sampaikan tadi, yaitu 1961, 1980, 1997, 2016, dan 2022. Pada tahun 1961 misalnya, itu terbit peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang di situ mulai digagas, disampaikan ide yang konkret tentang pendaftaran tanah dan diusahakan agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat dipetakan, dapat didaftarkan. Yang kemudian konsepnya pada saat itu adalah pengukuran atau pemetaan desa demi desa. Itu fenomena tahun 1961. Kemudian dalam rangka membangun percepatan, dalam rangka mendorong percepatan, maka ada fenomena tahun 1980-an yang kita sering menyebutnya sebagai PRONA.
Ada istilah PRONA, Program Operasi Nasional Agraria, yang kemudian oleh beberapa daerah diterjemahkan juga menjadi PRODA, Program Operasi Agraria Daerah. Nah, PRONA dan PRODA adalah sebuah program, sebuah kegiatan yang berupaya menstimulus masyarakat agar kemudian mereka berkenan melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Itu adalah PRONA. Kemudian pada tahun 1997 ada lagi upaya percepatan melalui sebuah proyek yang disebut dengan PAP, Program Proyek Administrasi Pertanahan, ya, PAP. Orang sering menyebutnya sebagai proyek adjudikasi. Itu juga sebuah program percepatan karena ada perubahan yang radikal ketika dibandingkan dengan ketentuan pendaftaran tanah tahun 1961. Di ketentuan pendaftaran tanah tahun 1997 itu sudah sangat dimudahkan sehingga peluang untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat menjadi semakin besar. Itu fenomena tahun 1997. Kemudian muncul fenomena tahun 2016 berupa PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap yang lebih dipercepat lagi, persyaratannya lebih mudah dan dilakukan secara lebih masif. Itu PTSL tahun 2016 yang gagasannya disampaikan dengan sangat masif di seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2022 ini ada lagi semangat yang diperbaharui, yaitu untuk melakukan percepatan PTSL. Jadi ada keinginan dari instansi Kementerian ATR BPN agar pendaftaran tanah di Indonesia itu semakin cepat. Jadi konsepnya adalah percepatan pendaftaran tanah di Indonesia atau akselerasi pendaftaran tanah di Indonesia. Itulah makna dari judul yang disampaikan atau diamanatkan oleh panitia kepada saya, yaitu kemudahan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudahan itu artinya segala sesuatu dibuat menjadi lebih mudah, sedangkan percepatan berarti bicara tentang akselerasi atau sebuah kegiatan yang semakin hari semakin cepat. Itu tentang judulnya. Sekarang saya ingin cerita sedikit tentang kemudahan pada PTSL. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita perhatikan tentang PTSL, maka ada berbagai kemudahan pada PTSL. Pengumpulan data yuridis misalnya. Pengumpulan data yuridis dilaksanakan oleh Satgas Yuridis dan dapat dibantu oleh pengumpul data yuridis dari berbagai unsur atau profesi. Kita garis bawahi kata dari berbagai unsur. Makna dari kata berbagai unsur itu menunjukkan bahwa ada peluang dari berbagai pihak atau berbagai profesi untuk turut serta berkontribusi, untuk turut serta berpartisipasi dalam rangka pengumpulan data yuridis. Dan ini merupakan sebuah kemudahan. Kemudahan bagi masyarakat, kemudahan bagi para pihak yang membutuhkan jaminan kepastian hukum, agar kemudian menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat bagi mereka untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Kemudian yang berikutnya adalah pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan dokumen alat bukti kepemilikan, penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap bidang tanah. Kata meliputi itu menunjukkan tentang luasnya kesempatan, menunjukkan peluang yang besar untuk menunjukkan berbagai bukti yang dimiliki. Misalnya, bila masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan penguasaan tanah yang tertulis, maka mereka bisa menggunakan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap bidang tanah. Itu juga menunjukkan kemudahan PTSL. Kemudahan yang berikutnya adalah berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data yuridis. Kegiatan pengumpulan data yuridis dapat dikoordinasikan dengan pemerintah desa atau kelurahan dan dapat dilakukan secara kolektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat di lokasi PTSL. Kita garis bawahi kata partisipasi masyarakat yang itu juga menunjukkan kemudahan. Apalagi kemudian ketika bicara tentang dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan kelurahan, itu berarti bicara tentang dukungan pemerintah desa dan kelurahan dalam rangka mensukseskan PTSL. Itu juga bagian dari kemudahan. Kemudahan berikutnya adalah penjelasan atau keterangan tentang bahwa kegiatan pengumpulan data yuridis sedapat mungkin mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Ini juga sebuah momen untuk meyakinkan kita semua bahwa kesempatan berpartisipasi itu sangat besar diberikan dalam rangka pelaksanaan PTSL, dan itu berarti sebuah kemudahan bagi masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat kemudian berikutnya. Kita lihat misalnya tentang jenis alat bukti.
Jenis alat bukti dalam rangka pengumpulan data yuridis antara lain meliputi alas hak, misalnya bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960 atau sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian bukti peralihan hak, misalnya akta jual beli atau surat pernyataan di bawah tangan. Saya ingin garis bawahi kata surat pernyataan di bawah tangan. Itu menunjukkan kemudahan. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, pembuktian hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan, melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang dilakukan oleh peserta PTSL dan pendahulunya. Mari kita lihat bagaimana poin ini menjadi bagian yang menunjukkan momen kemudahan pada PTSL. Bila mereka tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan, maka mereka boleh menunjukkan bukti penguasaan fisik, dan itu menunjukkan peluang yang besar, menunjukkan kemudahan bagi masyarakat untuk menjadi peserta PTSL, dan pada akhirnya nanti mereka akan mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Itulah kemudahan pada PTSL. Mari kita lihat kemudahan berikut. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu secara swakelola dan pihak ketiga. Penyebutan kata swakelola dan pihak ketiga itu menunjukkan keluasan kesempatan, peluang bagi pihak lain untuk berpartisipasi, dan itu tentu memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat atas tanah, memudahkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam PTSL, terutama penyebutan peran dari pihak ketiga. Secara swakelola, tentu itu dilakukan oleh petugas ukur ASN dan atau SKB perorangan. Penyebutan kata SKB perorangan ini juga menunjukkan kemudahan. Kemudian penjelasan berikutnya, sedangkan secara pihak ketiga dilaksanakan oleh KJSB atau perusahaan badan hukum perseroan di bidang industri, survei, pemetaan, dan informasi geospasial. Jadi ketika dilaksanakan secara swakelola, masih melibatkan SKB perorangan, itu menunjukkan kemudahan dan partisipasi bagi pihak lain untuk ikut serta dalam kegiatan PTSL. Ketika dilakukan dengan memanfaatkan pihak ketiga, di sana ada KJSB, kantor jasa surveyor berlisensi, itu juga menunjukkan peluang yang besar bagi pihak lain untuk berpartisipasi pada pelaksanaan PTSL. Itulah kemudahan. Mari kita lihat kemudahan berikut. Pengumpulan data fisik dilakukan setelah peserta PTSL menyerahkan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pihak yang berbatasan. Poin ini menunjukkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat karena mereka harus membuat surat pernyataan pemasangan tanda batas dan tentu mereka harus memasang tanda batas. Dan sesudah itu juga ada surat tentang persetujuan pihak yang berbatasan. Poin ini bicara tentang partisipasi masyarakat. Berikutnya, jika NIK nomor induk kependudukan masih dalam proses pembuatan, maka digunakan KTP lama, kartu keluarga, atau surat keterangan dari aparat setempat. Ini menunjukkan kemudahan pada PTSL yang tentu ini bertujuan untuk memberi kesempatan yang semakin luas pada masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang sesudah kita melihat tentang berbagai kemudahan yang diberikan oleh PTSL, mari kita lihat tahapan-tahapan PTSL yang dari tahapan-tahapan itu nanti kita rinci tahapan mana yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Ada 13 tahapan penting dalam PTSL, yaitu pertama perencanaan, kedua penetapan lokasi, ketiga persiapan, keempat pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, kelima penyuluhan, keenam pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, ketujuh penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, kedelapan pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, kesembilan penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, ke-10 pembukuan hak, ke-11 penerbitan sertifikat, ke-12 pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan yang ke-13 adalah pelaporan. Dari 13 kegiatan itu, dari 13 tahapan itu, ada beberapa tahapan yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Misalnya penetapan lokasi. Penetapan lokasi memang dilakukan oleh kantor pertanahan, tetapi biasanya teman-teman di kantor pertanahan akan mempertimbangkan lokasi tertentu yang sudah mencukupi atau memiliki infrastruktur yang baik. Contoh, bila sebuah desa di Grobogan misalnya,
telah melakukan PTBT, pembuatan peta tematik bidang tanah, atau PBT, peta bidang tanah, maka itu akan membuat teman-teman di kantor pertanahan menunjuk lokasi tersebut karena sudah ada peta bidang tanahnya. Berarti sudah lebih mudah membuat peta kerjanya dan berarti akan memudahkan pelaksanaan PTSL. Itu yang di Grobogan. Kalau yang di Madiun, desa-desa yang sudah melakukan P4T, ya, pemetaan tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang petanya sudah selesai, itu juga mendorong teman-teman kantor pertanahan Kabupaten Madiun untuk menunjuk desa-desa tersebut sebagai lokasi PTSL. Jadi hal ini menunjukkan bahwa penetapan lokasi memang dilakukan oleh sahabat-sahabat di kantor pertanahan, tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan peta kerja, dengan mempertimbangkan bahan baku bagi pembuatan peta kerja yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh masyarakat setempat. Di Madiun, di Kabupaten Madiun dalam bentuk P4T, peta penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, di Grobogan dalam bentuk peta bidang tanah yang kemudian diperluas menjadi peta tematik bidang tanah. Itu menunjukkan penetapan lokasi membutuhkan partisipasi masyarakat. Tahapan berikutnya yang membutuhkan partisipasi masyarakat adalah penyuluhan, karena mereka harus hadir, mendengarkan, berdiskusi, dan lain sebagainya. Itu berarti membutuhkan partisipasi masyarakat. Tahapan berikut yang juga membutuhkan partisipasi masyarakat adalah pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Tadi sudah kita bahas bahwa dalam pengumpulan data fisik misalnya, mereka harus memasang tanda batas, mereka harus menghadiri pengukuran, tetangga batasnya harus menghadiri, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam rangka pengumpulan data fisik. Yang berikutnya, pengumpulan data yuridis. Mereka harus menyerahkan berkas, mereka harus kemudian ketika diwawancarai oleh teman-teman yang bagian yuridis tentang data-data yuridis, maka mereka harus bersedia memberikan penjelasan atau keterangan. Maka itu menunjukkan bahwa tahapan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis merupakan tahapan yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Tahapan berikutnya yang juga membutuhkan partisipasi masyarakat adalah pengumuman data fisik dan data yuridis ketika masyarakat melihat pengumuman dan kemudian merespon pengumuman tersebut. Kemudian finalnya atau bagian akhir dari partisipasi masyarakat adalah penyerahan hasil kegiatan. Jadi sahabat-sahabat sekalian bisa lihat bahwa dari 13 tahapan itu ada sekian banyak tahapan yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Kemudian mari kita lihat kendala PTSL di lapangan. Kendala PTSL di lapangan yang terkait dengan partisipasi masyarakat, misalnya berkas belum lengkap. Belum lengkap karena memang masyarakat yang menjadi peserta PTSL belum melengkapi. Kemudian ada kesalahan data yuridis, misalnya kesalahan menyerahkan alat bukti atau kekurangan menyerahkan alat bukti, kesalahan memberikan penjelasan, dan lain sebagainya. Termasuk ada kesalahan data fisik, misalnya kesalahan menunjukkan batas, kesalahan memasang patok, atau malah mungkin yang poin berikutnya terdapat sengketa. Tetangga batas, yang satu menganggap batasnya di sebelah sini, yang satu di sebelah sini, dan kemudian mereka bersengketa. Jadi ada 4 poin bicara tentang kendala PTSL di lapangan yang terkait dengan partisipasi masyarakat, yaitu berkas belum lengkap, kesalahan data yuridis, kesalahan data fisik, dan terdapat sengketa. Dari itu semua, dari penjelasan itu semua tentang yang kita bahas sejak awal tadi tentang berbagai kemudahan yang diberikan pada PTSL, kemudian bicara tentang tahapan PTSL yang membutuhkan partisipasi masyarakat, dan berbagai kendala PTSL di lapangan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, maka tidak salah ketika kita kemudian mencoba memahami tentang partisipasi masyarakat. Tentu kita harus mengerti terlebih dahulu tentang apa itu partisipasi masyarakat. Pengertian partisipasi masyarakat tentu beraneka ragam ya. Tiap pakar tentu punya konsep pemahamannya sendiri. Nah, kalau kemudian saya gunakan pandangan Tristan Claret tahun 2004 halaman 23, dia menjelaskan bahwa partisipasi adalah suatu proses yang melibatkan komunitas lokal dalam hal yang berdampak bagi dirinya atau komunitas tersebut. Jadi saya ulangi, menurut Tristan Claret tahun 2004 halaman 23, partisipasi adalah suatu proses yang melibatkan komunitas lokal dalam hal-hal yang berdampak bagi dirinya atau komunitas tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa baca pandangan dari Leon M. Smoot dan Stephen A. dalam
Tristan Claridge juga tahun 2004 halaman 25 yang menjelaskan bahwa partisipasi itu tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau bicara tentang partisipasi, tentu pada akhirnya juga harus bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Partisipasi dengan pemberdayaan masyarakat memang berbeda, tetapi saling tergantung satu sama lain agar dapat memberi makna dan manfaat secara optimal. Kemudian partisipasi merupakan representasi tindakan atau bagian dari tindakan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan representasi pembagian atau pengendalian dalam partisipasi untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Itu adalah penjelasan lebih detail tentang partisipasi. Sekarang saya pikir kita segera melompat masuk ke level partisipasi yang disampaikan oleh David Wilcock tahun 1994 halaman 1 sampai dengan halaman 3. Ada sekian tahapan partisipasi, jadi partisipasi itu tidak tunggal ya, karena biasanya kalau orang awam hanya bicara tentang partisipasi itu seolah-olah tunggal, berpartisipasi atau tidak berpartisipasi. Tapi dalam konteks keilmuan, partisipasi itu memiliki level yang berbeda-beda. Ada partisipasi pada level manipulasi, ada yang disebut terapi, ada yang disebut consultation, ada yang disebut placation, ada yang disebut partnership, ada yang disebut delegate power, dan ada yang disebut dengan citizen control, yang masing-masing punya penjelasannya tersendiri. Misalnya kalau kita bicara tentang partisipasi yang paling rendah, yaitu yang di level manipulation atau manipulasi, itu adalah tingkat partisipasi yang paling rendah, yaitu ketika sebagian anggota masyarakat hanya ditempatkan sebagai anggota badan penasehat, advising board, untuk mendukung dan menyetujui tindakan penguasa. Jadi ini semacam partisipasi pura-pura kira-kira begitu ya. Jadi manipulasi, dan biasanya beberapa pakar menyebutnya sebagai mobilisasi, bukan partisipasi. Kemudian di level yang berikut agak meningkat sedikit disebut dengan istilah terapi. Terapi adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari manipulation, yaitu ketika masyarakat diposisikan seolah-olah sebagai pasien rumah sakit jiwa yang membutuhkan penyembuhan, sehingga keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan tidak dimaksudkan untuk mengapresiasi mindsetnya, melainkan hanya untuk mengubah mindsetnya. Jadi mindsetnya tidak dihargai. Mereka hanya dianggap sebagai pasien rumah sakit jiwa, dan si penguasa hanya ingin merubah mindsetnya, karena yang bersangkutan dianggap sebagai pasien rumah sakit jiwa. Itu disebut partisipasi dalam level terapi. Kemudian level yang lebih tinggi lagi disebut sebagai informing. Adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari terapi, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai penerima informasi agar mereka mampu memperjuangkan hak-haknya. Jadi informing itu sudah lumayan tinggi ya. Mereka sudah diberi semacam kemampuan untuk menerima informasi, dan berdasarkan informasi tersebut mereka diharapkan mampu memperjuangkan hak-haknya. Itu informing, itu antara terapi dengan consultation. Jadi kalau lihat di gambar ini itu ada terapi dan consultation. Nah, di antara terapi dan consultation itu ada tahapan antara, yaitu disebut informing. Kemudian tahapan berikutnya adalah consultation. Consultation adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari informing, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang didengar keluh kesahnya dalam memperjuangkan hak-haknya. Jadi sudah mulai didengar keluh kesahnya. Kemudian placation di taraf yang berikutnya, level berikutnya. Placation adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari consultation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang diperhatikan atau dipertimbangkan kepentingannya. Jadi sudah mulai diperhatikan kepentingannya, itu disebut sebagai placation. Dan yang mulai menarik adalah di level berikut, yaitu partnership. Pada level ini, pada partnership, ini adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari placation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai mitra oleh penguasa, sehingga ada pembagian tugas dan tanggung jawab antara masyarakat dengan penguasa. Nah, kalau kita bicara tentang PTSL, sebetulnya kalau bicara idealnya, PTSL itu berada di level ini, yaitu di level partnership, yaitu tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari placation, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai mitra oleh penguasa,
sehingga ada pembagian tugas dan tanggung jawab antara masyarakat dengan penguasa. Misalnya tadi kita sudah bicara tentang di Gerobogan, misalnya mereka diberi kewenangan untuk membuat peta tematik bidang tanah, dan kemudian peta tematik bidang tanah itu nanti digunakan sebagai peta kerja. Itu di Gerobogan. Kalau di Madiun, mereka diminta membuat peta P4T, penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan nanti petanya itu juga digunakan sebagai peta kerja. Tentu saja P4T yang dimaksud adalah P4T yang berbasis bidang. Kemudian di atasnya dari partnership ada level yang lebih tinggi, yaitu delegate power. Adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari partnership, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai pihak yang memperoleh pendelegasian kewenangan dari penguasa, sehingga mereka mampu mendapatkan manfaat dari suatu program kegiatan berdasarkan kepentingannya. Sebetulnya ini juga bisa dimasukkan dalam konteks PTSL, tetapi saya pikir lebih tepat di level partnership. Tetapi kalau ingin agak dilebihkan sedikit, boleh juga masuk di level delegate power dalam rangka mendorong masyarakat mendapat manfaat lebih besar dari pelaksanaan kegiatan PTSL. Dan level yang paling puncak, dan ini tidak memungkinkan dalam konteks PTSL, yaitu pada level yang disebut dengan istilah citizen control. Adalah tingkat partisipasi yang satu tingkat lebih tinggi dari delegate power, yaitu ketika masyarakat diposisikan sebagai penentu dan pengendali suatu program, sehingga segala sesuatunya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, ini nampaknya untuk kegiatan PTSL belum bisa dipenuhi, karena memang ini bukan wilayah yang bisa dimasuki dalam konteks PTSL. Ya. Jadi PTSL itu hanya cocok di level partnership, atau kalau ingin dikembangkan sedikit masuk di level delegate power. PTSL tidak boleh masuk di wilayah manipulasi, tidak boleh kemudian masyarakat hanya sekedar menjadi simbol, tidak boleh juga masuk di level terapi, seolah-olah masyarakat hanya seperti pasien sakit jiwa dan ingin dirubah mindsetnya. Tidak boleh juga hanya di level informing, sekedar menerima informasi. Tidak boleh juga di level consultation, hanya sekedar didengar curhatnya tapi tidak kemudian melakukan kegiatan yang membantu mereka. Tidak boleh juga di level placation, yang masyarakat hanya diposisikan sebagai pihak yang diperhatikan, dipertimbangkan tapi tidak jelas kapan kemudian dilakukan kegiatan yang menguntungkan mereka. Maka dalam level PTSL, dalam kegiatan PTSL, level yang paling tepat untuk partisipasinya adalah level partnership, atau kalau ingin dikembangkan lebih baik menjadi level delegate power. Sedangkan level citizen control tidak memungkinkan karena akan terkesan berlebih-lebihan. Itulah level partisipasi. Sekarang kita masuki bagian berikutnya ketika bicara tentang partisipasi sebagai instrumen. Jadi kalau kita bicara tentang partisipasi itu sebuah alat yang kalau bicara tentang alat, maka kita perlu mendengar pendapat dari Wenger tahun 1976 halaman 25 sampai dengan halaman 27. Wenger mengatakan bahwa partisipasi itu adalah alat kebijakan, alat strategi, alat komunikasi, alat resolusi konflik, dan alat terapi sosial. Mari kita bahas lebih detail tentang berbagai peluang pemanfaatan partisipasi sebagaimana yang dimaksud Wenger tersebut. Partisipasi itu bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan atau policy ketika partisipasi diwacanakan sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tertentu. Dalam konteks PTSL, partisipasi bisa didengungkan, bisa disampaikan, bisa diwacanakan sebagai hal yang mampu mendukung pelaksanaan PTSL. Oleh sebab itu kita tidak heran jika kemudian sekarang PTSL itu dikembangkan menjadi PTSL PM, PTSL pemberdayaan masyarakat. Dan kalau kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat, berarti kita bicara tentang partisipasi masyarakat. Itu bicara tentang partisipasi sebagai instrumen policy. Kemudian partisipasi juga bisa digunakan sebagai instrumen strategi. Ketika partisipasi diwacanakan sebagai alat untuk melayani kebutuhan pihak tertentu dalam perolehan legitimasi, dukungan legislatif, dan dukungan politik. Tentu kita harus memandangnya dalam artian positif, yaitu dukungan legitimasi, kemudian dukungan politik dalam pelaksanaan PTSL. Jadi kalau di level yang di atas yang polisi itu, partisipasi adalah instrumen untuk mendukung kebijakan PTSL-nya. Kemudian partisipasi juga bisa digunakan untuk mendukung strategi agar PTSL itu mendapat dukungan politik dan mendapat dukungan legitimasi.
Dalam pengertian misalnya anggota DPR mendukung, pemerintah mendukung, masyarakat mendukung, itu berarti dukungan politik. Kemudian partisipasi juga bisa digunakan sebagai instrumen komunikasi. Ketika partisipasi diwacanakan sebagai bagian dari upaya perbaikan informasi yang akan diinputkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Ketika partisipasi digunakan sebagai instrumen komunikasi, maka titik beratnya pada komunikasi, yaitu pemberian informasi yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan PTSL, termasuk berbagai kemudahan dan hal-hal baru yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya di bidang pendaftaran tanah. Itu partisipasi sebagai instrumen komunikasi. Kemudian partisipasi juga dapat digunakan sebagai instrumen conflict resolution atau resolusi konflik. Ketika partisipasi diwacanakan sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan para pihak yang sedang bertikai dan mencari solusi atas konflik yang sedang dihadapi, ketika partisipasi diwacanakan sebagai upaya untuk menurunkan, seolah-olah menurunkan tensi dalam pengertian para pihak yang sedang bersengketa itu bisa kemudian mengobservasi kembali kepentingannya dan kepentingan orang lain, kemudian itu dinegosiasikan sehingga kemudian muncul resolusi atas konflik yang sedang berlangsung. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi tidak mungkin ada resolusi konflik tanpa partisipasi. Kemudian yang poin penting berikutnya adalah bahwa partisipasi bisa digunakan sebagai instrumen terapi sosial. Ketika partisipasi diwacanakan sebagai cara baru atau terapi baru dalam mengatasi situasi atau kondisi tertentu yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat sedang kesulitan mendapatkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan misalnya, mereka sulit mendapatkan jaminan hukum atas bidang tanah yang dikuasai atau dimilikinya, maka dengan berpartisipasi dalam kegiatan PTSL itu menjadi sosial terapi bagi mereka agar kemudian mereka nanti bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki atau dikuasainya. Sahabat-sahabat sekalian, selain bicara tentang instrumen, partisipasi juga berkaitan dengan kekuasaan. Maka kemudian ada istilah teori kekuasaan yang kemudian dikaitkan dengan partisipasi. Misalnya kalau kita bicara tentang teori kekuasaan atau theory of power dalam konteks partisipasi, kita bisa baca bukunya Norman Wenger tahun 1976, halaman 33 sampai halaman 36. Beliau bercerita tentang 3 poin dalam konteks teori kekuasaan, yaitu ketika bicara tentang peran partisipasi dalam hal kekuasaan. Yaitu pertama, beliau menyebut dengan istilah seizure of power, perebutan kekuasaan. Kemudian beliau juga menyebut istilah community power, kekuasaan komunitas, dan beliau menyebut dengan istilah the governing elite atau elit pengelola. Mari kita bahas detail dari 3 poin yang disampaikan oleh Norman Wenger. Seizure of power atau perebutan kekuasaan, ketika partisipasi publik yang terjadi dimaksudkan untuk membentuk suatu perubahan melalui perebutan kekuasaan. Tentu ini tidak bisa kita kaitkan dengan PTSL ya. Jadi PTSL dalam konteks teori kekuasaan tentu tidak dimaksudkan untuk sebagai seizure of power. Berarti yang poin 1 kita tolak ya, artinya tidak berkaitan dengan PTSL. Yang poin 2 dalam konteks teori kekuasaan ada istilah community power, kekuasaan komunitas, ketika partisipasi publik menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Nah ini bisa dikaitkan dengan PTSL. Misalnya tadi saya sudah sampaikan di bagian awal bahwa di Kabupaten Grobogan, masyarakat desa membuat PTBT, peta tematik bidang tanah, dan desa-desa yang sudah membuat PTBT itu menjadi dasar bagi kantor kehutanan untuk menetapkannya sebagai wilayah lokasi PTSL. Itu menunjukkan bahwa partisipasi publik menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kalau di Grobogan dengan PTBT, kalau di Madiun dengan P4T, peta penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kemudian poin ketiga, Norman Wenger menyebut istilah the governing elite, elit pengelola, ketika partisipasi publik yang menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan diintervensi oleh kelompok elit untuk kepentingan kelompok elit. Ini juga tidak berkaitan dengan PTSL. Jadi dalam konteks teori kekuasaan, theory of power, PTSL itu hanya berkaitan dengan community power atau kekuasaan komunitas ketika partisipasi publik menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Ini ketika kita kaitkan dengan
pengalaman di Grobogan dan di Madiun. Ketika di Grobogan masyarakat desa membuat PTBT, peta tematik bidang tanah, dan ketika di Madiun masyarakat desa membuat peta P4T, peta penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Ini bicara tentang the theory of power dalam konteks partisipasi. Kemudian mari sekarang kita lihat hal-hal yang terkait dengan PTSL secara lebih detail ketika kita bicara tentang para pihak dalam PTSL. Kalau kita lihat PTSL, maka para pihak yang berkaitan dengan PTSL antara lain tentu pertama pemerintah atau birokrasi, kemudian masyarakat. Kalau bicara birokrasi berarti bicara tentang organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan tertentu. Kalau kita bicara pemerintah berarti untuk tujuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Nah, ketika bicara tentang pemerintah, maka kemudian kita akan bicara tentang penyelenggara PTSL dan pendukung PTSL. Penyelenggara PTSL tentu Kementerian Agraria, Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian jajaran di bawahnya adalah Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan. Itu adalah birokrasi penyelenggara. Kemudian ada birokrasi pendukung, yaitu pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan. Jadi itu adalah kelompok yang disebut sebagai pemerintah atau birokrasi, baik yang bersifat penyelenggara maupun sebagai pendukung dalam rangka pelaksanaan PTSL. Sekarang kita lihat tentang masyarakatnya. Kalau bicara tentang masyarakat, maka ada 2 poin penting yang perlu kita bahas, yaitu tentang struktur sosial dan stratifikasi sosial. Kalau bicara tentang struktur sosial, maka di masyarakat itu ada istilah posisi sosial dan peran sosial. Nanti kita akan bertemu dengan istilah leader dan follower. Leader itu pemimpin, leader itu posisi sosial, pemimpin, peran sosialnya adalah memimpin. Kemudian follower itu posisi sosial, itu pengikut, kemudian peran sosialnya adalah mengikuti. Nah, apa gunanya kita memahami ini dalam konteks PTSL? Gunanya adalah ketika kita melakukan pendekatan atau melakukan kegiatan komunikasi dengan masyarakat. Tentu berbeda pendekatan kita terhadap leader dengan pendekatan terhadap follower. Kalau terhadap follower, tentu kita tidak perlu bicara tentang hal-hal yang filosofis. Yang penting adalah hal-hal yang praktis. Itu ketika kita bicara kepada follower. Tapi kalau kita bicara kepada leader, tentu kita harus bicara hal-hal yang filosofis, karena itu akan membuat yang bersangkutan atau para leader itu menjadi mengerti tentang hal-hal di balik yang nampak di masyarakat awam. Sehingga kemudian mereka menjadi tersemangati untuk mendukung kegiatan PTSL. Dan jangan lupa, kalau leadernya sudah mendukung, besar kemungkinan followernya akan ikut mendukung. Itu bicara tentang leader dan follower, bicara tentang posisi sosial dan peran sosial, atau kita sedang bicara tentang struktur sosial. Sekarang kita berbicara tentang stratifikasi sosial atau lapisan sosial. Kalau bicara tentang stratifikasi sosial atau lapisan sosial, kita akan bicara tentang lapisan elit atau lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan grassroots atau lapisan bawah. Lapisan-lapisan ini memiliki kepentingan yang berbeda, dan karena memiliki kepentingan yang berbeda, maka pendekatan kita ketika bicara tentang PTSL pada mereka juga berbeda. Bagi lapis bawah atau grassroots, maka yang penting mereka bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, yang penting bidang tanahnya bisa tersertifikasi dengan baik. Itu bicara tentang grassroots, dan biasanya mereka bisa berpartisipasi langsung. Sebaliknya, ketika bicara tentang kelompok elit atau lapisan atas, maka seringkali karena kesibukannya mereka tidak bisa terlibat langsung. Maka ketika berinteraksi dengan kelompok atas, kita seringkali berhadapan dengan sekian banyak surat kuasa. Surat kuasa melakukan ini, surat kuasa melakukan ini, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan bagaimana kelompok elit atau lapisan atas itu sulit sekali untuk langsung berpartisipasi secara aktif di kegiatan PTSL. Biasanya mereka hanya mewakilkan, dan itu tentu memiliki kendala tersendiri ketika kita ingin memastikan bidang tanahnya, ketika kita ingin memastikan bukti-bukti kepemilikannya, karena harus melalui perantara. Itu bicara tentang lapisan elit. Jadi itulah perbedaan antara lapisan elit dengan lapisan bawah atau lapisan grassroots dalam rangka kita berinteraksi untuk memperlancar kegiatan PTSL. Nah, kalau kemudian kita melihat relasi antara pemerintah atau birokrasi, antara birokrasi penyelenggara dengan birokrasi pendukung, kemudian kita juga bicara tentang masyarakat, maka seluruh gambaran ini
menunjukkan urgensi tentang PTSL kekinian, yaitu ketika PTSL kemudian dikembangkan menjadi PTSL-PM, pendaftaran tanah sistematik lengkap pemberdayaan masyarakat. Karena memang intinya adalah PTSL itu dalam kegiatan yang semakin masif ini tidak mungkin bebannya diletakkan terlalu berat pada Kementerian TR-BPN, melainkan harus berbagi pada pemerintah daerah, kemudian dibagi lagi kepada masyarakat agar kemudian PTSL-nya bisa bisa dilaksanakan dengan baik. Yang itu kemudian orang menggunakan istilah PTSL-PM, pendaftaran tanah sistematik lengkap pemberdayaan masyarakat. Itu tentang para pihak dalam PTSL. Sekarang kita bicara tentang interaksi masyarakat dengan PTSL. Kalau kita bicara tentang interaksi masyarakat dengan PTSL, maka ketika PTSL itu diperkenalkan di suatu wilayah, di sebuah desa atau di sebuah kelurahan, maka hal yang muncul pertama kali adalah apa yang disebut dalam sosiologi dengan istilah eksternalisasi. Eksternalisasi adalah kemampuan seseorang atau pihak tertentu untuk melihat atau bersentuhan dengan hal-hal yang sedang diperkenalkan padanya. Disebut eksternalisasi karena memang itu berada di luar dirinya. Jadi PTSL itu kan berada di luar diri individu dan berada di luar diri pihak tertentu, di luar pihak yang sedang menjadi objek PTSL. Karena itu berada di luar dirinya, maka disebut sebagai eksternalisasi. Pada saat eksternalisasi itulah mereka, masyarakat, pihak tertentu, kemudian memperhatikan esensi PTSL. Mereka akan memperhatikan hal-hal yang bersifat objektif dari PTSL. Misalnya, apa syaratnya, bagaimana prosesnya, berapa biayanya, dan lain sebagainya. Itu bicara tentang hal-hal yang objektif tentang PTSL. Kemudian mereka juga akan melihat apa manfaatnya buat mereka. Nah, proses melihat PTSL secara objektif yang dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar dirinya, yang kemudian disebut sebagai eksternalisasi. Nah, proses melihatnya secara objektif itu disebut sebagai objektivasi. Jadi masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan PTSL itu melakukan objektivasi, melihat secara objektif PTSL, mulai dari persyaratan, proses, dan manfaatnya buat mereka. Kemudian dari objektivasi itu masuk ke dalam jalan pikirannya, masuk ke dalam mindsetnya, mindset individu maupun mindset kolektif, yang kemudian itu disebut sebagai internalisasi. Internalisasi itu adalah masuknya nilai-nilai atau objektif tertentu kepada individu atau masyarakat berdasarkan hasil pengamatannya ketika melaksanakan eksternalisasi. Nah, ketika internalisasi itulah maka kemudian masuk ke dalam dirinya, dipertimbangkan dalam dirinya dengan menggunakan pertimbangan akal sehat yang kita sering sebut sebagai rasional. Prosesnya disebut rasionalisasi. Nah, ketika prosesnya disebut rasionalisasi, maka kita harus tahu bahwa rasionalisasi itu punya 3 cabang. Ada yang disebut cabang irasional, kalau itu ternyata tidak logis. Ada yang disebut cabang suprarasional, kalau ternyata itu di luar jangkauan nalar manusia. Atau masuk ke wilayah yang paling umum terjadi, yaitu wilayah rasional, yaitu masuk dalam jangkauan pikiran manusia atau akal sehat manusia. Dari situlah maka kemudian PTSL itu menjadi pemikiran masyarakat, dan kemudian dari hasil pemikiran mereka kemudian memutuskan, dan keputusan itu disebut sebagai sikap masyarakat terhadap PTSL. Dan ketika mereka sudah bersikap terhadap PTSL, mereka melakukan sesuatu, itu disebut sebagai tindakan PTSL masyarakat. Dan kalau tindakan itu diulang-ulang dan disebarluaskan secara masif, disebut sebagai perilaku PTSL masyarakat. Jadi itulah sebuah proses bagaimana PTSL pada awalnya disampaikan sebagai sebuah gagasan, sampai kemudian nanti PTSL menjadi perilaku masyarakat, menjadi semacam habit masyarakat. Misalnya bagaimana masyarakat menghargai tanda batas. Misalnya bagaimana masyarakat menghargai batas kepemilikan bidang tanah. Kemudian masyarakat menghargai alat bukti kepemilikan. Masyarakat menghargai pengumuman. Masyarakat menghargai sertifikat atas tanah dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari perilaku PTSL yang berkembang di masyarakat. Itu tentang interaksi masyarakat dengan PTSL. Kemudian mungkin ini yang terakhir, tentang makna PTSL bagi para pihak. Jadi ketika PTSL itu diwacanakan, maka akan berhadapan itu antara kantor pertanahan dengan masyarakat. Kantor pertanahan punya makna tentang PTSL, tentu maknanya adalah makna ideal. Sedangkan masyarakat juga punya makna tentang PTSL, tentu maknanya adalah makna ekspektasi.
hal-hal yang diharapkan dari PTSL. Nah, jadi masing-masing punya makna awal. Kantor pertanahan punya makna awal dalam hal PTSL, masyarakat punya makna awal dalam hal PTSL, makna awal kantor pertanahan disebut sebagai makna ideal, sedangkan makna awal masyarakat dalam hal PTSL disebut sebagai makna ekspektasi. Kemudian kedua pihak ini berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain, kemudian berkomunikasi, menyampaikan dan tukar gagasan, dan kemudian melakukan transaksi. Transaksi dalam hal pemikiran, transaksi dalam hal makna, maka kemudian muncul makna akhir, yaitu berupa makna faktual tentang PTSL. Boleh jadi makna faktual ini tidak lagi seperti makna ideal yang dipahami oleh teman-teman kantor pertanahan, atau kemudian boleh jadi juga makna ini juga merupakan makna yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tapi itulah makna yang faktual, ya, itu yang kemudian disebut sebagai makna akhir dalam interaksi antara kantor pertanahan dengan masyarakat dalam konteks PTSL. Sahabat-sahabat sekalian, pada akhir dari presentasi saya ingin menjelaskan tentang apa yang sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Thomas J. Gallagher dalam bukunya di tahun 1987 halaman 91. Dari tadi kita bicara tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam PTSL, tetapi Thomas Gallagher itu mengingatkan kita bahwa ada masalah dalam partisipasi masyarakat. Ada problematika, ada problem dalam partisipasi masyarakat. Menurut Gallagher, yang pertama, masyarakat seringkali telah overload dengan berbagai rencana yang ditawarkan. Jadi misalnya begini, kantor Kementerian ATR BPN menawarkan PTSL. Mereka harus menerima. Kemudian kementerian yang berikutnya menawarkan. Jadi sekian banyak kementerian menawarkan sekian banyak rencana dan itu bisa membuat masyarakat overload. Itu problem dalam partisipasi masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah ada perbedaan kebiasaan dan budaya antara masyarakat dengan agen perubahan. Kementerian ATR BPN melalui kantor pertanahan dan petugas-petugas kantor pertanahan datang ke suatu desa, ke masyarakat sudah punya kebiasaan dan budaya tertentu dan itu kemudian ingin diubah oleh petugas pertanahan. Itu kan kemudian berarti ada perubahan. Ada perbedaan kebiasaan dan budaya antara masyarakat dengan agen perubahan dan itu juga menimbulkan problem. Tetapi kalau kemudian kita baca berbagai literatur tentang perubahan, maka itu nggak perlu dibuat gentar. Tidak boleh membuat petugas pertanahan gentar, ya nggak apa-apa. Awalnya mereka berbeda kebiasaan, awalnya mereka berbeda budaya dengan konsep yang ingin ditawarkan, maka kemudian tetap saja ditawarkan. Contoh, dalam budaya PTSL misalnya, dalam budaya PTSL, dalam kebiasaan PTSL, memasang tanda batas adalah sebuah hal yang penting. Boleh jadi itu berbeda dengan tradisi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat. Mungkin pada saat itu masyarakat belum menganggap memasang tanda batas sesuatu yang penting. Itu kan berarti perbedaan kebiasaan. Memasang tanda batas, menghormati batas, kemudian menghormati atau menghargai alat bukti, memperhatikan pengumuman, dan menyimpan alat bukti dengan baik. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang disampaikan oleh petugas pertanahan dalam rangka membangun budaya PTSL. Nah, ketika budaya PTSL itu dibangun, tentu kita paham bahwa sebelumnya masyarakat punya budaya yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Nah, itu yang kemudian diubah. Dan perubahan itu tentu perubahan yang baik. Perubahan yang punya nilai. Ada kebaikan di situ, ada kebenaran di situ, dan ada keindahan di situ. Itu poin kedua yang disampaikan oleh Thomas Gallagher. Kemudian poin ketiganya adalah ada kalanya tanpa sengaja agen perubahan menekan masyarakat. Nah, ini yang perlu dihindari. Petugas kantor pertanahan perlu berupaya agar tidak memberi kesan menekan masyarakat, tetapi yang harus dimunculkan, yang harus diutamakan adalah membangun kesadaran. Bangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya tanda batas, bangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga batas, bangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati batas bidang tanah antar para tetangga, bangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati alat bukti, bangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperhatikan pengumuman, dan bangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Itu yang harus diupayakan dan bukan dengan cara menekan masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah membangun kesadaran, bukan melakukan penekanan. Kemudian poin keempat adalah ada perbedaan gaya komunikasi antara masyarakat dengan agen perubahan. Itu bisa
dilatih, bisa diatasi dengan sering berkomunikasi, maka kemudian nanti masing-masing bisa menyesuaikan. Gaya komunikasi masyarakat akan menyesuaikan dengan gaya komunikasi agen perubahan, dalam hal ini petugas kantor pertanahan, dan begitu pula sebaliknya. Itu adalah 4 poin problem partisipasi masyarakat yang boleh jadi dialami oleh teman-teman di kantor pertanahan ketika menjalankan atau melaksanakan PTSL. Saya pikir demikian, itu materi yang berkaitan dengan PTSL. Tadi kita bicara tentang kemudahan PTSL dalam rangka mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Dan ketika saya bicara tentang partisipasi masyarakat, ada sekian banyak literatur yang bisa dilihat. Ini ada buku dari Claret Tristan 2004 dengan judul Designing Social Capital, Sensitive Participation Methodologies, terbitan Roma dari IFAD, International Fund for Agricultural Development. Kemudian ada buku dari Gallagher, Thomas J. tahun 1988 berjudul Native Participation in Land Management Planning in Alaska, yang terbit dipublikasikan di Land Management Planning Journal volume 41 nomor 2 halaman 91 sampai 98. Kemudian ada karya dari Wenger Norman atau Norman Wenger tahun 1976 berjudul Citizen Participation, Practice in Search of Theory, Natural Resources Journal, dimuat di Natural Resources Journal volume 16 halaman 23 sampai 40. Kemudian ada tulisan dari David Wilcox, atau kalau ditulis Wilcox David tahun 1994 berjudul Community Participation and Empowerment, Putting Theory into Practice, terbit di London diterbitkan oleh Joseph Rowntree Foundation. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi permintaan panitia, menyampaikan materi tentang kemudahan PTSL dalam mewujudkan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.